Dina. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sela-sela kesibukan mengisi nilai raport untuk putra-putrinya. Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Solehatun MKOM, CGP Angkatan 10, dan teman saya Pak Ceri akan berbagi praktek baik mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang yang baru bergabung, selamat bergabung. Kami akan sharing tentang budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama memahami budaya positif, di antaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas. Yang keduanya, tujuan agenda hari ini adalah berbagi pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Ini dua tujuan ini, nanti kami akan berbagi peran antara saya dan Pak Ceri sebagai CGP Angkatan 10. Nah, Bapak Ibu, ini apa sih budaya positif gitu ya? Budaya positif itu di sekolah itu akan membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Jadi budaya positif itu nanti akhirnya akan menjadi visi misi sekolah yang sesuai dengan keinginan warga sekolah, gitu ya. Apa saja sih konten atau isi dari budaya positif itu? Ya, yang pertama ada yang namanya disiplin positif, ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan ada yang namanya restitusi. Ini yang lekat di di lingkungan kita di sekolah, ya. Di antaranya 4 budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nanti Pak Ceri juga akan menambahkan 2 budaya positif yang lainnya. Ya. Nah, yang pertama, disiplin positif itu apa sih? Yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia, ya. Kita melakukan sesuatu itu atas apa, ya? Atas karena apa? Yang pertama, ya, menurut teori ini, ya. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Nggak mau ada konflik. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang ketiga, nilai-nilai yang kita percaya. Nah, tentu saja diharapkan dari motivasi perilaku ini, Bapak Ibu dapat mengambil nilai-nilai yang terakhir, yaitu nilai-nilai yang dapat dipercaya, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pada setiap individu itu ada, Ibu Bapak, ya. Yang berikutnya adalah restitusi, ya. Restitusi itu apa? Jadi restitusi itu diskusi atau penyelesaian masalah dengan cara mendidik kemandirian anak, gitu ya. Jadi anak disuruh, bukan disuruh, anak diminta untuk memberikan saran solusi seperti apa. Jadi nggak guru yang istilahnya memberikan saran penyelesaian masalah. Restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini untuk restitusi.
Selanjutnya, nah, disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara, ini tokoh pendidikan yang kita teladani bersama, yaitu ada istilah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan dari disiplin positif ini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ya. Kemudian yang dinamakan nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan universal, Bapak Ibu ya. Nanti kategori kebajikan universal ada berbagai macam ya. Nanti dijelaskan di berikutnya. Nah, ini contoh dari penggunaan nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, kemudian ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat. Nah, ini yang termasuk peduli misalnya keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebijakan peduli. Kemudian rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kemudian dermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan lain-lain. Ini nilai-nilai kebijakan universal yang setiap manusia juga memiliki ya, itu ya. Kita lanjut. Nah, hasil dari disiplin positif itu apa goals-nya? Goals-nya adalah menjadi visi misi pribadi atau jadi visi misi sekolah. Jadi semestinya ya datangnya visi misi pribadi itu berarti dari disiplin pribadi. Kemudian lahirlah visi misi sekolah yang sesuai dengan keinginan dan kodrat lingkungan sekolah. Ini hasil dari disiplin positif. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Ceri, mengenai apa Pak Ceri? Mengenai motivasi gitu ya. Kepada Pak Ceri dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan nanti kita bisa aktif ya Bu ya dalam kegiatan sesi ini karena ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan terkait bagaimana kita menciptakan disiplin positif di sekolah. Izin share screen Bu. Kelihatan Bu? Oke. Bapak Ibu, tadi Ibu Opi sudah menyampaikan tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan ya, dari mulai kita memahami apa itu konsep disiplin positif, kemudian apa juga yang mempengaruhinya dan bagaimana kita menciptakannya. Kalau tadi secara konsep Ibu Opi sudah menyampaikan disiplin positif seperti apa, kemudian beberapa tahapan yang dilakukan seperti apa. Nah, ini ada beberapa ada beberapa yang bisa mempengaruhi bagaimana disiplin positif di sekolah itu bisa tercipta. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah tentang motivasi. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Mengapa motivasi itu bisa mempengaruhi terhadap kedisiplinan siswa di sekolah, membangun disiplin positif di sekolah?
Ini saya ngasih contoh, misalkan Ibu sebagai seorang guru dan Ibu diminta untuk mengikuti pelatihan oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, eh, apa sih yang memotivasi Ibu mengikuti pelatihan tersebut? Ada yang bisa memberikan apa namanya pendapatnya? Kira-kira kalau Bapak Ibu diminta untuk mengikuti pelatihan dan Bapak Ibu kata kepala sekolah wajib gitu ya, wajib mengikuti pelatihan tersebut. Eh, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan tersebut? Ada yang bisa ngasih pendapat satu orang saja? Dapat sertifikat, Pak. Oh, dapat sertifikat. Selain itu kira-kira apa? Tujuan utama itu ya. Kalau sekarang kan karena kita dituntut untuk PMM ya, jadi harus dapat sertifikat ya. Ada nggak selain motivasi itu? Nambah kompetensi. Tambah kompetensi, oke. Ada yang Upgrading ada diri, Pak. upgrading diri, oke. Apa lagi? Ada nggak yang Menambah network. unggah network? Itu apa namanya alasan-alasan yang sangat bagus ya. Itu muncul dari sisi internal. Tapi mungkin mungkin nggak ada yang dia datang ke sekolah ke pelatihan itu karena takut oleh kepala sekolah wah dikasih hukuman gitu. Atau oleh sama panitia itu dipaksa gitu harus mengikuti dan nanti akan di blacklist gitu ya. Ada yang pernah berpikir seperti itu. Nggak ada, Pak. Saya nggak takut, Pak. Nggak ada tentang bohong, Pak. Oke. Nah, itu ada motivasi, Bu. Jadi motivasi itu ada yang muncul dari internal, ada yang muncul dari eksternal, gitu ya. Kalau tadi Ibu memberikan jawaban semuanya berdasarkan dari sisi internal ya, karena kebutuhan, karena upgrading, karena sertifikat bisa jadi dari internal ya. Tapi mungkin mungkin juga ada orang lain yang dia mengikuti itu karena memang terpaksaan, gitu ya. Takut oleh kepala sekolah, takut oleh panitia, takut ini, takut itu, atau mengharapkan penghargaan. Nah, mengharapkan penghargaan itu adalah seperti tadi, mengharapkan sertifikasi itu, mengharapkan sertifikat. Nah, itu pengharapan gitu ya. Bagaimana? Kita akan lihat, Bu. Nah, ini ada yang hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau atasan, atau takut karena mendapat surat teguran. Ada yang ingin dipuji oleh lingkungan, atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau ingin mendapatkan sertifikat tadi ya. Tadi siapa yang sertifikat ya? Kemudian ada juga yang ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat tadi, upgrading, ya, upgrading, mengembangkan diri, ingin meningkat kompetensinya, gitu ya. Dan menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda dipercaya. Nah, Bapak Ibu, ada tiga apa namanya tadi alasan ya. Yang pertama karena takut hukuman. Itu merupakan alasan yang munculan dari eksternal, dari pihak luar. Ada juga yang menghindari ketidaknyaman atau menghadapkan apa namanya mengharapkan penghargaan. Itu juga dari eksternal. Tetapi ada yang tadi yang mengharapkan ingin mengembangkan diri, ya, ingin meningkat kompetensi itu adalah motivasi yang dari internal. Mana yang lebih bagus? Apakah karena ingin mengembangkan diri atau karena ingin mengharapkan penghargaan atau hukuman? Itu yang karena pengharapan dari diri sendiri ya. Nah, begitu juga dengan uh, apa namanya kondisi siswa. Ketika siswa melakukan suatu tindakan yang salah, ya, atau siswa mengikuti apa yang sudah menjadi aturan kita, kesepakatan kelas atau aturan-aturan sekolah, ada uh, bisa jadi ada tiga alasan ini yang menyebabkannya. Ada yang muncul dari sisi eksternal, misalkan dia takut dihukum. Ada juga siswa yang ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji oleh gurunya sebagai siswa yang teladan gitu ya. Dia mengerjakan tepat waktu karena dia ingin dipuji oleh gurunya, ingin dipuji oleh teman-temannya gitu. Tetapi yang paling penting adalah mengapa dia mengikuti aturan itu harus muncul dari diri sendiri bahwa dia punya rasa tanggung jawab untuk mengikuti peraturan tersebut, ya. Dia apa namanya sebagai warga dari lingkungan tersebut, maka dia harus mengikuti aturan-aturan tersebut bukan karena faktor-faktor yang tadi. Nah, ini adalah uh,
menjadi alasan mengapa motivasi penting kita pahami dalam menciptakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Dan ini menurut Dian Rosen dalam bukunya Restoring School Discipline, gitu ya. Ada faktor eksternal, ada yang faktor internal. Ini saya salah kopas ya sebenarnya tentang hukuman ya. Oke Bapak dan Ibu, tentang hukuman dan konsekuensi. Ini saya punya kasus, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan pendapat ya. Ini mungkin kasuistik yang sering terjadi juga di sekolah kita. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ini nama siswa IPA ini, seorang siswa yang kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini satu kasus Bapak dan Ibu yang mungkin sering terjadi juga di kelas kita gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Nah, tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Silakan Anda bisa menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno yang memberi hukuman terhadap IPA? Terus mengapa? Nah, tindakan Pak Seno tersebut apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba kita akan belajar ini tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Silakan Bapak dan Ibu, satu orang saja memberikan komentarnya. Boleh diperlihatkan lagi ceritanya, Pak? Ceritanya nih tadi. Jadi si IPA ini kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu dengan tindakan Pak Seno? Saya yakin jawabannya tidak gitu ya. Tapi coba alasannya apa? Ada yang bisa memberi jawaban? Apakah Tidak itu termasuk setuju. hukuman? Tidak setuju. Hukuman. Mengapa? Itu termasuk hukuman. Iya. Mengapa tidak setuju? Karena kan cuma jatuhin kayak gitu saja, kok langsung dibawa ke depan terus diketawain sama semua orang. Itu kan kesannya kayak mempermalukan gitu kan. Kan hanya karena nggak bisa jawab terus kaget. Namanya orang kan kadang-kadang suka gagap ya kan kalau lagi nervous gitu. Terus nggak sengaja terus ngejatuhin terus dikedepanin. Kecuali kalau kesalahannya tuh fatal banget atau yang gimana kan cuma seperti itu saja gitu Pak. Oke, Itu terima kasih menurut Bu Lina. saya. Oke, terima kasih Bu Lina jawabannya. Dan Bu Lina berpikir ini ada sebagai hukuman ya. Ada yang punya jawaban yang lain? Misalkan ini itu mah konsekuensi gitu, mengapa IPA-nya nggak konsentrasi gitu ya, makanya dihukum. Ada punya jawaban yang lain nggak? Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Saya nggak setuju sih Pak. Apa Pak Imam? Silakan Pak Imam. Ya saya nggak setuju karena ini sih lebih ke
Pak Seno itu membiarkan teman-teman IPA-nya menertawakan gitu. Iya, iya. Ya, Menurut Pak meskipun Imam ada ini konsekuensi atau hukuman? jatuhnya lebih ke hukuman nih kayaknya ya. Ya. Bedanya sama konsekuensi apa tuh? Konsekuensi mah kita lebih ke dikasih dulu penjelasan kalau misalkan apa namanya pembelajaran matematika itu harus begini begini, kemudian IPA-nya setuju gitu ya. Kalau misalkan IPA-nya tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberikan, maka konsekuensinya seperti itu. Tapi di sini kayaknya Pak Seno tidak memberikan dulu aturan matematika itu harus seperti apa di pembelajarannya gitu. Betul sekali Pak Imam, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Tadi Pak Imam sudah menjelaskan seperti apa hukuman dan seperti apa konsekuensi gitu ya. Terima kasih. Ini satu contoh kasus yang mungkin bisa terjadi dan terkadang guru juga memberikan tindakan yang justru itu bukan sebagai memperbaiki permasalahan ya, tetapi justru menjadi permasalahan itu bisa jadi lebih buruk gitu, lebih buruk. Terima kasih semuanya atas tanggapannya. Berikutnya, nah restitusi. Jadi kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau tadi hukuman itu tindakan yang betul sekali kata Pak Iman, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, tidak ada relasinya gitu ya. Ketika IPA memberikan tindakan yang salah, dia langsung justru diberi hukuman yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan dia belajar matematika, tidak pernah ada kesepakatan. Sementara konsekuensi tadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu dan siswa itu sepakat kalau misalkan dia melakukan A, maka ketika dia melakukan maka dia akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah, tahapan yang ketiga dari sebuah tindakan mendisiplinkan siswa itu adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu lebih kepada kemandirian gitu ya. Itu levelnya sudah level di atas hukuman konsekuensi gitu ya. Ketika kita sudah bisa membangun sebuah restitusi, maka kita bisa membangun kemandirian di dalam kelas bagaimana siswa bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri ya, tanpa lagi takut oleh guru atau karena mendapatkan penghargaan dari guru. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya terhadap permasalahan mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tentang restitusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa restitusi di tahapan akhir dari materi ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Opi untuk sharing berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ceri. Bapak Ibu, dari dua paparan tadi, yang pertama ada budaya positif, yang kedua ada tentang Bapak tadi tentang teori motivasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dengan kami atau mau dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya? Dilanjut Bapak Ibu? Oke, baik. Ya, baik. Kita lanjut. Bapak Ibu izin share screen lagi. Oke, berikutnya Bapak Ibu mengenai
keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Ini sangat bersinggungan sekali Bapak Ibu karena kita sehari-harinya di kelas ya. Nah, apa itu keyakinan kelas gitu ya? Menurut Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Karena sehari-hari kita berada di kelas, Enggak, baru dengar, Bu. baru dengar. Alhamdulillah Bu Ami, jadi hari ini saya dan Pak Ceri bermanfaat. Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Pak Imam sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Kalau keyakinan sih belum sih Bu ya. Tapi kalau misalkan kayaknya tersiratnya sudah nih. Ya, tersiratnya sudah ya. Oke, baik. Bapak Ibu, keyakinan kelas gitu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, yang biasa kita dengar dan kita lakukan mungkin peraturan kelas ya Bapak Ibu ya, Bu Ami ya. Kalau aturan kelas mas sudah ya, gitu ya. Iya, Bu Bu. Ami sudah ya. Ada Iya, Bu. misalnya Ibu mengajar punya aturannya, Ibu Ami ya. Iya, betul, Bu. Nah, kalau aturan biasanya Bu Ami datangnya dari Bu Ami atau dari anak-anak? Dan biasanya kalau saya ada kesepakatan bersama, Bu. Dari Kedua belah kesepakatan pihak dan bersama. disetujui. Oh ya. Contohnya misalnya sebutkan salah satu aja Bu. Misalnya batas keterlambatan kita diskusikan mau berapa lama. Oh jadi Ada yang sebelumnya sudah mengusulkan 20 menit, 30 menit. disepakati dengan Ada anak yang gitu ya Bu iya. Ami ya. Oh Betul, berarti akhirnya tercipta kesepakatan di 15 menit. Oke, ketika kesepakatan tersebut sudah disepakati bersama, berarti ada konsekuensi yang menyertainya. oke. Dan konsekuensinya sudah dibicarakan juga di kelas. Oh Jadi di ketika awal. anak diberikan hukuman atas perbuatannya, mereka tidak ada tidak ada namanya, tidak ada apa Protes sih lah ya. namanya? Tidak Ya, ada protes, ya ya. betul, karena Karena udah mereka disepakati di sudah awal. tahu ininya ya, akibatnya gitu intinya ya Bu Ami ya. Betul. Oke, baik. Kalau Bu Ami biasanya apa namanya aturan itu tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Oke, baik. Bapak Ibu sebetulnya Bu Ami sudah mendekati ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa yang disepakati bersama ya, ada antara guru dan siswa dan itu eh, tertulis kemudian ditanda tangan bersama gitu di tanda tangan bersama dan biasanya tidak apa namanya dibarengi dengan hukuman Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas itu keyakinan kelas. Nah berikutnya ini apa namanya ada pertanyaan, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu kalau pakai helm teh alasannya kenapa? Takut polisi atau takut karena yang di dalam helm itu mahal Bapak Ibu? Takut polisi. Pertamanya sih takut. Polisi. Ya, Pertamanya takut. takut polisi ya kebanyakan ya. Iya. Iya. Padahal mah kan tujuan utamanya adalah untuk keselamatan ya, Bapak Ibu. Ya, itu inti dari keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi ketika pakai helm, karena kita tahu persis bahwa itu untuk keselamatan kita. Kita ketika terjatuh, kepala kita terlindung gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang semestinya kita miliki gitu. Yang kedua, misalnya, mengapa kita memakai masker ya dan harus mencuci tangan setiap saat gitu ya. Bapak Ibu kemarin terutama pada saat COVID gitu ya, sedikit-sedikit harus cuci tangan, harus pakai masker, kemudian yang tidak pakai masker didenda. Nah, pakai maskernya karena takut didenda atau karena takut menyebabkan apa namanya tersebarnya virus. Dua-duanya. Kalau itu virus Bu. Oh, berarti sudah
berdasarkan keyakinan. Nah, keyakinan Bapak Ibu itu, oh saya yakin kalau nggak pakai masker itu bukan karena takut didenda, tapi karena takut menyebarkan virus ke orang lain. Nah, keyakinan-keyakinan itu yang disebut sebagai contoh keyakinan kelas. Ini contohnya, ada contohnya ya Bapak Ibu. Tapi saya lewat. Nah, kebetulan saya sudah mempraktekkan di kelas, dan ini unik Bapak Ibu ya. Karena ini kesepakatan, jadi masukan apa yang dari siswa saya catat, kemudian ini jadi kesepakatan selama pembelajaran. Nah, kesepakatan ini juga tiap pertemuan itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Kalau aturan mungkin baku ya. Aturan di mapel misalnya Bu Ami ngajar apa ya misalnya. Bu Ami ngawulang naon? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, Bu. Bedanya. Asana bahasa Jerman ya. Iya, Misalnya S1 bahasa Jerman. aturan di bahasa Indonesia misalnya. Itu kan nggak ganti tiap pertemuan ya Bu Ami, karena itu namanya aturan. Jadi waktu awal udah aturannya itu gitu ya Bu Ami ya. Gimana, Bu? Ya, kalau aturan di kelas kan gitu ya dibuat satu kali ya Bu Ami. Gimana, Bu? Kurang jelas. Oh ya maaf. Kalau di kelas Bu Ami, aturan ini dibuat sekali atau bisa tiap pertemuan. Situasional sih, Bu, tapi tidak per pertemuan. Oh gitu ya, situasional. Nah kalau ini keyakinan kelas yang saya buat itu di setiap awal pembelajaran, kemudian ini masukan harus disepakati oleh siswa dan oleh guru gitu ya. Ini contoh ternyata unik-unik Bapak Ibu, kalau di awal pembelajaran kita buat yang namanya kesepakatan kelas ya. Ini contohnya ya, masuk tepat waktu. Nah, berarti ini kelas ini komit ya dengan teman-temannya harus tepat waktu, termasuk saya sebagai gurunya, karena ini kesepakatan kita. Kemudian ini ada yang unik sih Bapak Ibu ya. Ada saling menghargai, tapi pas digali lagi sama saya, ada yang menyebutkan tidak menggunakan parfum berlebihan. Nah, ini kalau saya tidak buat kesepakatan kelas sebelumnya, kan saya tidak tahu bahwa di kelas itu ada kejadian yang tidak nyaman dengan temannya yang pakai parfum yang katanya berlebihan, seperti itu. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini, jadi kita saling memahami sesama saling memahami di kelas bahwa ada nih teman kita yang tidak nyaman dengan pemakaian parfum dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing, ada yang sama kejadiannya dengan saya tentang kesepakatan di kelas yang unik juga gitu, yang kitanya nggak kepikiran ternyata parfum ini mengganggu juga selain misalnya bau kaki misalnya gitu. Kalau kesepakatan kelas itu dengan keyakinan kelas tadi itu berarti sama, Bu? Berbeda. Kesepakatan dengan keyakinan kelas sama Pak. Jadi Sama. ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu akan mengacu ke keyakinan kelas gitu. Tapi itu lahir bukan berdasarkan aturan ya. Kalau aturan berarti ada resiko gitu, ada hukuman. Boleh ada tambahan dari Pak Ceri mengenai kesepakatan kelas. Oke. Menambahkan aja Bu, Pak, itu bedanya keyakinan kelas dengan kesempatan kelas gitu ya. Keyakinan kelas itu lahir dari sebuah kesepakatan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu awalnya dari sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa jadi lahir dari sebuah aturan. Tapi tadi Bu Api sudah menjelaskan bahwa aturan itu biasanya lebih datang dari guru gitu ya. Kalau kesepakatan itu sudah disepakati oleh siswa. Gitu. Jadi nanti
Bisa jadi aturan-aturan yang sudah kita bentuk, kita sampaikan ke siswa, siswa tidak sepakat dengan poin ini, oke. Apa menjadi alasannya, mengapa tidak sepakat, gitu ya. Itu juga harus perlu diskusi, tidak serta-merta ketika ada aturan sekolah, kita diskusikan kepada siswa, siswa tidak setuju, kita setuju juga itu dicoret, gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kita aturan-aturan tersebut kita diskusikan dengan siswa sehingga muncullah kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, tahapan yang lebih tinggi dari sebuah kesepakatan itu adalah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lahir dari sebuah kesepakatan. Misalkan contohnya gini, peraturannya adalah siswa tidak boleh terlambat, gitu ya. Nah, di keyakinan kelas nanti kalimat-kalimat aturan apa namanya dirubah, kalimat siswa tidak boleh terlambat itu menjadi sebuah kalimat positif. Jadi siswa dan guru datang tepat waktu. Jadi di apa namanya di redaksional keyakinan kelas itu sudah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau datang terlambat itu merupakan aturan, kesepakatan ya Bu ya, datang tepat waktu itu merupakan aturan atau kesepakatan. Maka di keyakinan kelas itu nilai dari apa namanya datang tepat waktu itu merupakan nilai dari apa gitu. Kita sudah belajar di PL5 kan ya tentang apa namanya pulang mandiri, disiplin, terus apa lagi elemen-elemen dari PL5. Nah, biasanya mengacu kepada elemen-elemen PL5 tersebut gitu. Apa namanya kesepakatan datang tepat waktu itu, maka keyakinan kelasnya bisa dibuat siswa dan guru bersifat disiplin. Karena datang tepat waktu itu merupakan bagian dari disiplin. Jadi kesepakatan kelas itu lebih kepada kebajikan universal gitu ya. Disiplin, tanggung jawab, tata tertib gitu ya, saling menghargai gitu. Misalkan tidak boleh saling mengganggu. Nah, saling mengganggu itu kan di kesepakatan kelasnya ya. Nah, ketika masuk ke keyakinan kelas berarti harus saling menghargai. Jadi nanti kita bisa bentuk keyakinan kelas berdasarkan dari kesepakatan kelas yang sudah kita setujui dari bersama siswa gitu. Nanti bisa banyak contoh-contoh yang bisa kita berikan ya Bu ya. Kemudian apa yang menjadi pembedanya ya? Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau dari kesepakatan kelas bisa jadi ada 10 kesepakatan, nanti di keyakinan kelasnya bisa jadi ada 5 karena ada beberapa kesepakatan yang ternyata itu masuk ke dalam beberapa nilai kebajikan universal itu ya, seperti tidak saling menghargai, tidak ribut, tidak mengganggu, kan itu saling menghargai gitu ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, serta keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan waktu. Ya. Itu tambahannya Bu Api. Baik, terima kasih Bapak Jerry ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tertarik dengan keyakinan kelas ini? Mudah-mudahan sharing ini Bapak Ibu ya bisa dilakukan juga di apa namanya di kelas Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, contoh kesepakatan kelas yang akan lahir menjadi keyakinan kelas gitu ya. Mudah-mudahan ya yang saya rasain kalau misalnya sebelumnya menggunakan apa namanya kesepakatan kelas ini lebih tertib gitulah Bapak Ibu ya. Ini tentang kesepakatan kelas. Berikutnya Bapak Ibu. Sebelum restitusi nanti kebutuhan dasar sampai si kontrol. Itu terakhir aja. Oke, baik. Ini kita akan masuk ke yang namanya sama Pak Ceri ya? Bu, mau nanya Bu sebentar satu boleh? Oh boleh Bu, mangga silahkan. Kita inginnya diskusi aja sepanjang ini pelaksanaan. Silahkan. Oh iya.
Mau nanya aja, kalau misalnya apa keyakinan kelas itu ada nggak ada hukumannya ya, Bu? Keyakinan kelas tidak ada hukuman, Bu. Karena Berarti ini kayak misalnya apa yang sudah kita sepakati bersama, ya, maka kita bertanggung jawab bersama untuk ikut dalam kesepakatan tersebut. Tidak ada punishment, tidak. Boleh nggak ngehukum yang tidak sesuai dengan kesepakatan gitu suaranya kan tidak ya? terdengar. Gimana? Ya maksudnya pernyataannya gini ya, boleh nggak ngehukum anak yang tidak sesuai kesepakatan gitu ya? Mm-mm. Ya. Nah, kalau di teori ini tidak ada hukuman, Bu, ya. Jadi berdasarkan apa ya istilahnya? Kalau di Islam mah ikhlas berdasarkan apa ya? Ya kesepakatan, kesadaran diri sendiri gitu, Bu. Kalau kesepakatan kelas ini, Terus bagaimana kalau ada yang melanggar? ya. Mm-mm. Iya. Nah, nanti untuk menjawabnya, Bu, kita akan selesaikan Ya, materinya sampai akhir karena ada tahapan nanti namanya namanya restitusi. segitiga Ya. restitusi. Ya, segitiga restitusi itu bagaimana penyelesaian masalah terhadap apa namanya siswa yang melanggar peraturan gitu ya. Atau lanjutkan aja ya karena ini nyambung nyambung ke restitusi. Harus itu dulu, harus apa namanya kebutuhan dulu. Ini bisa diterapkan nanti waktu di awal pembelajaran ya, Pak Cer, Bu Ovi. Ya bisa diterapkan Ibu karena ini hanya lingkupnya kan kelas kita gitu ya. Kalau Mm-mm. kesepakatan kelas itu lingkupnya ada di lingkungan kita sebagai guru, jadi bisa saja diterapkan kapan saja Bu ya. Tidak harus misalnya di semester baru baru diterapkan, tidak. Ini berdasarkan apa namanya sesuaikan dengan kebutuhan guru gitu ya. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Masih bingung mungkin. Ya, saya juga bingung Bu, udah 3 bulan masih ini masih apa mencoba menjadi guru yang sesuai dengan apa namanya kodrat alam, kodrat zaman gitu ya. Ya, saya juga baru belajar juga, makanya sharing dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi Pak, ini teh Bu, Ya, kalau misalkan keyakinan itu diturunkan dari tadi kesepakatan kelas ya, mohon. ini kan keyakinan ya. Kalau misalkan orang-orang yang tidak yakin dengan aturannya, perlukah kita meyakinkan? Perlukah kita meyakinkan anggota kelas kita yang tidak yakin gitu ya? Ya, kalau kesepakatan kelas kan lahirnya dari kedua belah pihak ya, Pak. Jadi tidak ada yakin meyakinkan. Jadi misalnya ya, saya tadi yang eh, pertama misalnya harus tepat waktu ya. Kalau misalnya sepakat, ya berarti kan tidak ada yang di situ misalnya saya tidak sepakat. Kalau belum sepakat berarti tidak menjadi sebuah kesepakatan kelas, Pak. Diganti Meskipun kesepakatannya dengan yang lain. ya, meskipun itu positif Pak, Bu. Mohon. Iya, betul, Pak. Jadi karena kesepakatan jadi harus lahir dari seluruh anggota yang ada di lingkungan tersebut. Gitu. Misalnya saya tidak setuju dengan misalnya datang tepat waktu, saya mau datang jam 8 misalnya gitu, ini seorang nggak setuju gitu misalnya. Ya kita nggak usah bikin kesepakatan yang nggak bisa dijalankan bersama gitu ya. Nah kita kan namanya kesepakatan. Berarti sudah apa namanya di disetujui bersama gitu Pak. Iya, Ya nanti ya. dicoba Pak, coba di kelas bikin kesepakatan yuk, Iya. bikin kesepakatan kelas hari ini gitu misalnya. Apa maunya siswa seperti apa gitu. Tapi kan nggak semua kesepakatan misalnya harus di istilahnya harus menjadi sebuah kesepakatan kelas. Contoh, Bu pengen pulang jam 9 gitu ya.
ada aja yang nyeletuk gitu Pak, pasti ada. Nah kita Iya, kan tahu, Mas. nah ya gitu. Ada Ya yang meskipun ya ini Bu, betul. meskipun misalkan yang setuju itu taruhlah 29, tapi ada satu orang yang tidak setuju. Apakah itu bisa dipaksakan atau misalkan tetap Iya, harus kita mengusahakan yang satu orang ini untuk teori kesepakatan adalah tidak ada misalnya apa ya pertentangan dan hukuman Pak. Jadi kalau misalnya satu orang nggak sepakat ya berarti kita cari kesepakatan yang lain. Tapi jarang kok Pak siswa yang misalnya 29-nya setuju, satu tidak gitu, berani berani berbeda gitu. Dan kesepakatan ini harus kesepakatan positif ya. Dan ini adalah nilai-nilai universal yang semua orang juga kayak datang tepat waktu. Itu kan apa namanya? Itu semua orang tahu itu adalah hal positif gitu. Gitu. Jadi nilai pertentangannya juga sedikit lah. Nilai penolakan bukan pertentangan. Nah ini juga saya masih belajar apa istilahnya mencoba mengimplementasikan teori ini gitu ya karena saya juga lagi belajar gitu ya. Yang saya rasakan ya lebih tertib aja gitu Pak. Nah kalau misalnya ada yang eh, apa namanya biasanya dilarang minum, oh Bapak kebetulan lagi minum, minum di kelas gitu ya. Ada yang minum gitu misalnya. Ini sesuai nggak dengan kesepakatan kita gitu. Tinggal istilahnya mengkonfirmasi aja gitu Pak penyelesaiannya. Ini sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita gitu. Tidak ada hukuman. Cekapnya Bapak Ibu mengenai ya mengenai kesepakatan kelas ini karena memang paling dekat dengan lingkungan kita gitu dan paling mungkin diimplementasikan. Nanti di lain waktu mungkin diskusi lagi. Ya. Berikutnya tentang Suaranya tidak ada, Pak. Halo Bapak dan Ibu, sudah ada suara sekarang? Oke, baik saya akan lanjut Bapak dan Ibu. Materinya tentang 5 posisi kontrol ya. 5 apa namanya? Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga yang mempengaruhi bagaimana menciptakan disiplin positif di sekolah atau budaya positif di sekolah ya. Makanya mengapa kita perlu juga memahami tentang konsep 5 kebutuhan dasar. Secara umum ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Mengapa dia berperilaku seperti itu, mengapa dia bertindak A, mengapa dia bertindak B gitu ya. Mengapa dia berbuat baik, mengapa dia berbuat jahat, mengapa dia membantu, mengapa dia culas gitu ya. Pada dasarnya didasari oleh 5 kebutuhan dasar ini.
Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertahan hidup, ya. Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan lebih banyak kepada kebutuhan biologis. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur, kebutuhan BAB juga itu kebutuhan alami ya, natural ya, yang ada pada manusia. Kebutuhan lebih banyak ke kebutuhan biologis ya, ini kebutuhan bertahan hidup ini. Yang kedua adalah bahwa setiap manusia itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Siswa biasanya kita ketika melihat ada siswa yang berperilaku berbeda, mungkin kita perlu mengidentifikasi apakah dia memang perlu perhatian, apakah dia karena memang tidak merasa diterima di dalam kelas, tidak diperhatikan oleh guru, diabaikan oleh guru gitu ya, sehingga dia berperilaku berbeda. Nah, itu kita perlu mengidentifikasi seperti itu karena bisa jadi mengapa dia berperilaku seperti itu karena dia butuh kasih sayang gitu, dia butuh perhatian, dia butuh dibelai, dia butuh guru butuh kedekatan dari seorang guru. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan itu terkait dengan bagaimana dia bisa mengekspresikan diri, dia bisa berpendapat, dia bisa mencurahkan pemikirannya, keinginannya, gitu ya. Dan itu adalah kebutuhan dasar juga, gitu ya. Ketika dia diberi kesempatan untuk berpendapat, mungkin dia akan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan-keinginannya, ya. Ini kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan. Setiap orang juga butuh kesenangan, butuh hiburan, butuh tertawa, gitu ya, butuh candaan. Ketika di dalam kelas siswa ada sesuatu yang lucu, tertawa, ya. Guru tidak bisa melarang gitu ya, tidak bisa kecuali mentertawakan. Nah, kalau mentertawakan bisa jadi harus dicari dulu alasannya seperti apa dia mentertawakan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin bagi dia adalah lucu dan hal yang lumrah gitu ya, itu dia butuh kesenangan, ya. Itu adalah kebutuhan kebutuhan alami juga yang ada pada manusia. Yang kelima adalah penguasaan. Setiap orang itu butuh bahwa dia itu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, bahkan mungkin juga dia butuh ingin menguasai orang. Itu adalah kebutuhan dasar juga, gitu ya. Ketika seseorang yang sudah misalkan seorang pemimpin gitu ya, mengapa dia terus aja ingin memimpin gitu? Karena itu adalah sifat dasarnya gitu ya. Pada dasarnya manusia seperti itu gitu. Dia ingin menguasai orang lain gitu. Dia ingin berada pada posisi lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya. Tapi bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini bisa kita kontrol dan bisa menjadi pertimbangan kita ketika kita bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Karena kalau kalau kita ingin membangun budaya positif di sekolah, maka kita pun harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan siswanya, gitu ya. Nah, kalau tadi ada motivasi yang menjadi alasannya, kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan ini yang menjadi landasan mengapa siswa itu berperilaku baik, mengapa dia berperilaku tidak baik, gitu ya. Mengapa dia mengikuti peraturan sekolah, mengapa dia melanggar peraturan sekolah. Nah, ini menjadi salah satu identifikasi tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu, secara umum guru itu bisa berperilaku seperti ini, Bu ya. Bisa berperilaku seperti 5 kondisi ini. Yang pertama, guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Seperti tadi kasus IPA, ya. IPA ketika dia gugup gitu ya, atau siapapun ketika melakukan kesalahan lalu dia langsung menghukum, ya. Mungkin ini adalah yang paling sering terjadi di sini. Kalau saya sendiri seperti itu melihatnya gitu ya. Ketika siswa datang terlambat, langsung diberi hukuman. Hukuman membaca, hukuman mengambil sampah gitu ya, hukuman uh, apa namanya, hukuman apapun itu yang itu harapannya bisa membuat
siswa memiliki efek jerak, mungkin seperti itu ya. Mungkin harapannya siswa besok takut lagi melakukan hal yang sama karena takut mendapatkan hukuman, ya. Tapi apakah seperti itu? Siswa yang hari ini terlambat terus diberi hukuman, besok dia tidak terlambat, apakah seperti itu? Kebanyakan tidak, ya. Kebanyakan tidak, karena banyak siswa yang dia datang hari ini terlambat, besok datang terlambat lagi gitu. Hari ini dia melanggar peraturan, dia melanggar peraturan lagi. Padahal kita sudah memberikan hukuman. Ya. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata atau dengan fisik tadi menyuruh bersih gitu ya. Kemungkinan murid marah, nah tadi pendendam dan bersifat agresif. Ketika diberi hukuman yang tidak sesuai tadi, ya, dia berontak gitu ya. Dia berontak apalagi kalau dengan fisik itu dipukul, dia ngelawan. Nah, yang kedua, posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri. Nah, ada guru memposisikan seperti itu. Jadi kamu salah gitu ya, kamu salah sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sehingga dia menjadi seorang terdakwa si guru gitu ya. Si siswa itu menjadi seorang yang sudah membuat kesalahan dan dia menjadi seorang posisi korban di sini. Ada posisi guru yang membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Nah, ini ada juga beberapa guru yang merasa dekat dengan siswanya gitu ya, memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini bisa berarti positif atau negatif. Ada sisi positif, ada negatifnya ya. Kalau positifnya, murid akan merasa senang, akrab dengan guru ya, akrab dengan guru. Tetapi sisi negatifnya, dia akan tergantung kepada guru tersebut. Ketika ada guru lain yang tidak melakukan yang sama, bisa jadi dia tidak merasa dekat dan dia bisa menjaga jarak dan bisa jadi dia memberontak gitu ya. Oh, si ibu ini mah bager misalkan ya. Si ibu ini mah perhatian, kok ibu ini mah enggak gitu. Akhirnya dia membandingkan gitu ya. Membandingkan antara satu guru dengan guru yang lain ya. Positif tadi ya, dia sudah lebih dekat, kita bisa lebih mempengaruhi lebih cepat kepada dia ya. Kemudian posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Ya. Aturannya seperti ini, berapa konsekuensi, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu sekolah. Nah, pemantau itu seperti itu. Ini aturannya seperti ini gitu ya. Kalau kamu gak melakukan seperti ini, kamu akan dapat konsekuensinya. Itu lebih ke pemantau ya. Yang ketiga ini yang paling level tertinggi adalah manajer. Nah, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan dia menemukan solusi secara bersamaan. Nah, ini posisi manajer. Posisi ini adalah posisi level paling tertinggi. Nah, posisi ini adalah posisi yang nanti bisa melakukan posisi segitiga restitusi. Gitu ya. Nanti kita akan bahas sama Ibu Opi seperti apa segitiga restitusi ini. Nah, untuk menjangkau posisi segitiga restitusi, guru harus bisa memposisikan terlebih dahulu pada posisi manajer. Bapak dan Ibu, posisi-posisi ini ada negatif, ada positifnya. Ibu bisa jadi penghukum itu bisa jadi silakan gitu, tapi ada konsekuensinya seperti apa. Pembuat rasa bersalah juga ya silakan gitu. Menjadi seorang teman juga ya silakan, tapi nanti ada konsekuensi yang mungkin bisa terjadi ketika kita memposisikan guru pada posisi ini. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, tahap terakhir dari kegiatan kita hari ini adalah tentang segitiga restitusi. Nah, nanti Bu Opi akan menjelaskan itu seperti apa segitiga restitusi dan bagaimana cara menerapkannya. Silakan Bu Opi. Ya? Kenapa? Maksimal 120 menit. Oke, baik. Terima kasih Pak Ceri. Nah, ini nyambung Bapak Ibu ke bagaimana menyelesaikan tadi ketika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya tanpa ada hukuman gitu ya. Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Ya, restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, jadi nggak oleh guru aja, atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini pembedanya antara teori hukuman dan restitusi, Bapak Ibu ya.
Nah, ini langkahnya yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya misalnya anak melakukan kesalahan. Ya. Apa ya langkah Bapak Ibu biasanya? Misalnya sebagai guru, anaknya misalnya tidak mengerjakan tugas sesuai waktu, misalnya langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Yang biasanya misalnya ya, atau misalnya datang terlambat gitu, misalnya biasanya apa aksi yang Bapak Ibu lakukan? Lebih kayak kasih hukuman dulu sih Bu, Dihukum ya, hukum dulu. dihukumnya gimana Pak misalnya? Kalau misalkan di imam pribadi sih karena di lab ya Bu, saya lab komputer. Jadi kalau misalkan ada anak pas jam pelajaran imam di lab, terus mereka berjalan dari kelas ke lab itu, terus ada yang ke kantin dulu dan sebagainya, terus hingga telat di lab, saya hukum dulu gitu ya. Terus kemudian ya bertanya dulu nantinya di belakang layarnya, kamu kemana? Kalau misalkan ya alasannya untuk jajan karena lapar, itu sih saya lebih ke "Ya udah kamu nggak usah masuk dulu 1 jam pelajaran. Kalau misalkan alasannya yang lain ya karena bukan kebutuhan tadi lapar gitu ya, saya lebih ke ya udah kayak kamu nggak usah masuk sekalian hari ini. Oh, gitu. Paling gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau siswa sekarang mungkin nggak usah masuk, kamu senang malah, Pak. Oke, Betul Bu. Bapak nanti misalnya bisa mencoba langkah restitusi ya. Bapak Ibu membuat kesalahan, saya yakin kita juga pernah melakukan kesalahan ya. Saya yakin kita juga ketika melakukan kesalahan nggak mau dipermalukan gitu ya Bapak Ibu ya. Nya ada kumaha deui atuh gitu nya. Amun salah teh entong jadi era oge gitu. Nah, ini berdasarkan restitusi, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas ya. Pada prinsipnya ya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari yang gagal, misalnya tadi kata Pak Imam karena terlambat masuk lab, kan nanti Pak Iman mungkin ke siswanya bilang kamu mah terlambat wae gitu ya. Nanti kan di apa namanya di diri siswa saya mah tukang terlambat gitu. Itu teh menurut teori restitusi itu tidak boleh gitu ya. Nah, yang boleh seperti apa? Ya ajukan pertanyaan misalnya kayak Pak Iman, ya Bapak pernah terlambat ke kelas tapi gitu ya. Kemudian Bapak Imam juga menanyakan apa sih alasannya kamu datang ke kelas saya terlambat gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita juga harus meyakinkan bahwa kesalahan ini bisa kita perbaiki bersama gitu Pak. Ya nanti misalnya hari apa jangan ini ya kamu ada bager gitu kan biasanya guru kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya langkah restitusinya yaitu validasi tindakan yang salah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan gini, Pak. Jadi Bapak posisinya menanyakan gini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, ya. Tapi ya apa kata-kata positifnya? Tapi kamu tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian
eh, ini validasi tindakannya, jadi istilahnya memancing gimana caranya anak bisa mencari solusi sendiri gitu loh Bapak Ibu ya. Bukan kita yang nanti kalau minggu depan terlambat lagi Bapak hukum lagi gitu, enggak. Tapi gimana anak itu mencari solusi atas permasalahannya sendiri gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalnya tadi telat, bukankah tidak sesuai dengan misalnya kesepakatan apa yang tidak kamu penuhi hari ini gitu ya, misalnya kesepakatan kelas apa yang kamu tidak penuhi hari ini gitu ya. Nanti anaknya jawab sendiri, misalnya saya tidak disiplin Pak Bu gitu ya. Nanti tanyakan gitu ya. Kira-kira solusinya seperti apa? Jadi itu solusinya benar-benar datang dari anak ya, Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Baik, ini untuk restitusi dan contoh-contoh melakukan restitusi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, tapi ini karena waktunya sudah habis. Nanti ya, Tambahkan nanti dulu. ada Pak Ceri menambahkan sedikit ya, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, tadi Ibu Opi sudah menyampaikan materi terakhir dari sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi ya, yang kita lakukan adalah merupakan tahapan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sepertinya dari segi konsep seperti itu saja sih gampang gitu, tapi itu tidak mudah. Karena untuk bisa menciptakan sampai ke tahapan restitusi tadi seperti yang Bu Opi sampaikan bahwa tidak lagi hukuman untuk siswa itu bagi sekolah ini gitu ya, terutama bagi sekolah ini mungkin akan bisa jadi membuat siswa itu semakin tidak teratur, bisa jadi membuat siswa itu semakin banyak melanggar gitu ya. Makanya mungkin perlu ada tahapan dulu ya, dan ini harus berdasarkan kesepakatan bersama, mulai dari kepala sekolah, level manajemen, guru-guru. Ya, tidak hanya kita personal, ketika kita menerapkan budaya positif di kelas, tetapi ternyata di sekolahnya sendiri itu belum bisa tercipta, itu juga menjadi tidak susah juga gitu ya. Nah, ini harus berbarengan. Jika salah satu guru menerapkan budaya positif, sementara guru yang lain membiarkan gitu ya. Ketika ada suatu pelanggaran, ya udah itu tidak bisa tercipta budaya positif di sekolahnya. Jadi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan memang harus dimulai dari level top dulu, mungkin dari kepala sekolah dulu. Ini kita coba untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian pahami konsepnya bersama-sama. Ini semua guru juga memahami konsep seperti ini, walaupun mungkin bisa jadi nanti dimulai dari kita pribadi di dalam kelas gitu ya, kita pribadi di kelas, sehingga yang asalnya dari kelas bisa tercipta sampai ke level sekolahnya, gitu ya, budaya positif di sekolah. Keyakinan sekolah. Kalau tadi keyakinan kelas, nanti ada namanya keyakinan sekolah, gitu ya. Sehingga nanti setelah keyakinan sekolah itu bisa tercipta dan bisa disepakati oleh semua warganya, budaya positif sekolah bisa kita realisasikan di sekolah ini. Bapak Ibu, dan terima kasih banyak. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan satu pertanyaan saja ya. Boleh Pak, silakan. Saya Murianto, Baik, guru Bapak. bahasa Inggris. Baik, yang silakan. Saya tanyakan kepada Pak Ceri, yang tadi Bapak sampaikan tentang 5 posisi kontrol, yang tadi salah satunya adalah bercanda, ataupun anak-anak itu bercanda, ataupun guru. Selaku pendidik, jika bercanda itu batasannya seperti apa? Kadang-kadang kita menyampaikan dengan cara humor, tanggapannya ada seolah-olah kata-kata itu mohon maaf, ada kurang sopan atau bahkan berlebihan. Nah, ini mohon dijelaskan sebatas mana kita bercanda selaku tenaga pendidik begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya kita bercanda
di hadapan siswa ataupun di ruang guru atau bersama guru, bahkan juga ke atasan kita, kadang-kadang kita juga lose control atau kurang sadar. Mohon penjelasannya Pak Jerry, demikian, terima kasih. Baik, Pak Nur, terima kasih banyak pertanyaannya. Bapak Ibu, bercanda itu penting ya Bu ya. Kita perlu menangan, kita perlu tertawa, kita perlu tersenyum. Tapi sebatas apa candaan itu ada apa namanya, ada batasannya. Selama itu tidak apa namanya, tidak menjatuhkan harga diri orang lain, gitu ya, tidak dalam bentuk mentertawakan atau melecehkan. Karena kan tadi yang di kasus kan tadi seperti Ita gitu ya, dia kaget ketika ditanya oleh guru, teman-teman di kelasnya mentertawakan. Bu butuh saya Teman-temannya enggak ya? senang gitu ya, teman-temannya senang, tetapi ada korban di situ. Kita merasa mentalnya tertekan, harga dirinya merasa dipermalukan. Jadi ada batasnya seperti itu. Jadi kapan kita perlu bercanda, kapan perlu kita apa namanya kerab gitu ya, menjalin keakraban dengan teman, ya kita perlu melihat situasi dan kondisi juga. Selama itu masih ada dalam tahap batasan apa namanya candaan biasa gitu, tidak sampai menjatuhkan harga diri orang lain, tidak sampai melecehkan orang lain, yaitu hal-hal yang wajar seperti Pak. Karena ketika belajar juga di kelas kalau kita terlalu serius gitu ya, itu mungkin bisa tegang juga gitu ya, mungkin boring juga. Dulu perlu menampilkan joke-joke yang mungkin bisa menarik dari siswa. Sudah selesai. Gimana Pak Mar? Cukup jelas? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Jerry. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Pak Mur ya. Kita tetap bercanda Pak Mur ya. Tapi kalau Pak Mur merasa nanti dilecehkan oleh saya, Pak Mur silakan aja apa namanya sampaikan, Pak itu sudah menjatuhkan harga diri saya Pak gitu. Iya Pak. Karena kita sudah suka lose control karena saking nikmat bercanda, kadang-kadang kita juga namanya juga lupa atau bahkan anggapan itu biasa, tapi kadang-kadang suka tersinggung, nggak terasa Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Betul sekali Pak Mur, termasuk terhadap siswa mungkin yang kita kadang guru merasa posisi lebih tinggi gitu ya. Kita dalam posisi bisa mengontrol siswa, bisa mengatur siswa enaknya, kadang kita membuat siswa justru apa namanya harga dirinya melecehkan gitu. Ini yang harus kita jaga justru seperti itu ya. Kalau mungkin kita sesama guru kalau sudah sering gitu ya, akhirnya dia tahu bercanda gitu ya. Kalau dengan siswa mungkin yang harus dijaga kontrolnya seperti itu Pak Mur. Ya. Pak Mur, terima kasih banyak. Sudah cukup ya? Masih ada? Filenya minta di-share aja Pak Cer, ini menarik sekali, ingin memperdalam lagi. Oke, siap Bu, siap. Nanti materinya cukup banyak nanti ya. Contoh-contoh bagaimana sebetulnya kalau sesi masih panjang, kita harus ada simulasi bagaimana cara mengkomunikasikan segitiga restitusi tersebut gitu ya. Mencontohkan posisi guru sebagai manajer seperti apa gitu ya. Posisi guru sebagai pemantau seperti, karena ada contoh-contohnya, oh ternyata ini kita sudah bertindak sebagai manajer, kita sudah bertindak sebagai teman, kita bertindak sebagai penghukum. Itu kalimat-kalimat yang apa namanya, contoh-contoh kalimat yang mungkin kita bisa apa namanya pelajari gitu ya, bisa kita pelajari dan kita bisa implementasikan di dalam kelas kita. Oke, mungkin cukup ya Pak Jerry, Bapak. Baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Terima kasih menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bapak Ibu juga jangan lupa nanti ketika ada pendaftaran CGP, semoga bisa ikut semua biar mendapatkan pencerahan seperti ini gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya. Terakhir, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu, atur nuhun. Nuhun Pak Cer. Mohon maaf, silakan di lab. Pak Jerry, semangat, sukses. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih. Ya, saya izin dulu di 25 dulu ya Pak. Siap. Pak Imam, main atuh ke Adnor Pak Imam. Ya.